Di sini kita akan mempelajari terkait dengan user interface yang ada di dalam Google Engine. Pada bagian paling kiri, itu merupakan menu utama tempat untuk kita bisa mengolah dataset yang ada. Pada menu scripts di sini, itu adalah tempat nantinya Bapak Ibu sekalian akan menyimpan file project yang ada di dalam Google Engine. Ini seperti directory atau folder yang ada di dalam laptop Bapak Ibu sekalian. Di sini, untuk bagian owner, itu merupakan tempat Bapak Ibu sekalian menyimpan file project yang ada di dalam Google Engine. Kemudian ada writer, kemudian ada reader. Ini adalah tempat kita bisa melihat project-project yang sudah ada sebelumnya. Ya, misalkan kita cari dari internet, kita cari dari forum, itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian cek beberapa project di sini. Ya. Kemudian selain itu ada beberapa example di bagian paling bawah. Ini adalah tempat beberapa contoh-contoh project yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita pindah ke halaman selanjutnya, yaitu di bagian dokumen, ini adalah tempat kita nantinya mencari library atau function yang sudah disediakan oleh Google Engine, di mana function-function ini nanti kita akan lakukan untuk mengolah hasil dari remote sensing nantinya. Setelah itu, ada bagian paling akhir yaitu aset, di mana di sini nantinya akan membantu kita untuk mencari lokasi file-file aset yang sudah kita berikan. Nah, bedanya kalau di dalam script itu adalah tempat menyimpan kode, kalau di dalam aset itu kita bisa menyimpan file dataset spasial seperti mulai dari format file raster atau GeoTIFF, kemudian shapefile, kemudian CSV dan data-data yang lain. Yang notabene ini biasa kita gunakan untuk mengupload batas boundary atau batas deliniasi agar memudahkan kita untuk melakukan analisis di lokasi tertentu. Nah, selain itu, di bagian tengahnya itu merupakan tempat kita akan menuliskan skripnya atau tempat kita menuliskan bahasa coding untuk menjalankan analisis di dalam Google Engine. Nah, di sini nanti kita akan menuliskan JavaScript di sini, kita akan menuliskan sintaks JavaScript di sini. Kemudian bagian paling atas, get link, ini akan memudahkan kita ketika Bapak Ibu sekalian ingin men-share atau meng-copy paste project Bapak Ibu sekalian ke user lain. Kemudian di bagian sini ada menu save untuk tempat menyimpan project nantinya. Kemudian di sini ada fitur run untuk menjalankan bahasa atau script yang sudah Bapak Ibu susun. Kemudian di sini ada reset untuk menghapus script yang ada, dan kemudian ada apps untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan Google Engine. Nah, di sini ada beberapa settingan yang ya cukup minoritas. Kemudian selanjutnya yang bagian paling kanan itu adalah tempat nantinya kita melihat hasilnya. Jadi ibarat kata ini adalah bagian inputnya, ini adalah bagian prosesnya, dan ini adalah hasil outputnya. Di sini nanti ada inspektor. Fungsi ini seperti fungsi identify yang ada di dalam JS Desktop. Nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi informasi-informasi yang dihasilkan dari sebuah peta menggunakan inspektor dengan cara klik di map layer-nya. Kemudian untuk konsol, di sini adalah tempat nantinya ketika kita menggunakan function print, kemudian nanti kita bisa mendapatkan informasi secara detail di bagian konsol ini. Dan yang terakhir adalah task, di mana di sini tempat kita nantinya melakukan processing data seperti kita upload data, kemudian kita mendownload data, nanti kita bisa lakukan manage-nya di menu task. Kemudian di bagian bawah yang terlihatan peta ini adalah tempat map canvas-nya nantinya. Jadi kita bisa melihat hasilnya di bagian bawah sini, kita bisa mengidentifikasi hasilnya di bagian bawah ini, termasuk ada beberapa fitur seperti pen map, kemudian ada add marker, ada draw line, ada draw shapes, dan yang terakhir ada draw rectangle. Fungsi ini nantinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk menggambar boundary, untuk menggeser-geser objek peta, maupun melakukan identifikasi berdasarkan deliniasi. Nah, kemudian di bagian sini ada jenis peta yang dapat digunakan Bapak Ibu sekalian, termasuk satelitnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, itu saja, kita lanjut ke pengenalan dasar JavaScript.